Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur senantiasa kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, serta insya Allah kita nikmati saat ini adalah sehat walafiat, satu kenikmatan yang tiada taranya. Ya, insya Allah badan yang sehat ini kita akan mampu melaksanakan ibadah saum yang tinggal beberapa hari lagi ini kita akan jalan. Mudah-mudahan di samping ilmu, persiapan yang paling penting juga adalah sehatnya badan. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum ini. Salah satu syaratnya adalah badan yang sehat. Salawat serta salam semoga terlipat curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya, hingga insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa ittiba kepada segala sunnahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Anda yang senantiasa setia bersama Al-Fatan Official, kita akan membicarakan sesuatu yang Masya Allah, ini sering kita jumpai, sering kita temui ini dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita membaca sebuah kalimat yang mungkin banyak dijumpai, entah di status WA, WhatsApp, status apapun, berupa tulisan sibuk. Ya. Entah bentuk tulisan, status, ataupun mungkin menjawab pertanyaan sebagai satu jawaban alasan yang ditanya, ya mungkin karena tidak hadir atau apa dari satu undangan, alasannya adalah sibuk. Ya, sibuk. Tentu pemirsa sekalian, sibuk sendiri adalah banyak maknanya. Di antaranya bisa saja karena seseorang tidak bisa memenuhi satu undangan atau hal lain berupa kewajiban yang harus dituntaskannya pada waktu tertentu. Bisa saja. Namun, tahukah kita seringkali kata sibuk ini dijadikan sebagai kambing hitam. Bila tidak bisa melakukan sesuatu, ya kembali tadi, misalnya undangan atau ajakan atau permintaan kesediaan untuk hadir, jawabannya adalah sibuk. Pemirsa sekalian, sebenarnya kalau kita pikirkan, sibuk apakah kita ini? Sesibuk apakah kita ini? Apakah sibuk memikirkan dunia yang tidak pernah ada batasnya untuk melakukan satu ambisi atau keinginan? Sibuk karena untuk mencapai satu target yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada puasnya. Mau sampai kapan? Sampai kapan kita terus dikejar dari satu kesibukan yang satu kepada kesibukan yang lain,
kesibukan yang lain dan kesibukan yang lain lagi. Sempat mungkin kita berpikir, begitu sibuknya diri kita. Mungkin kita bertanya, seberapa tinggikah jabatan kita? Seberapa banyakkah harta kita? Seberapa padat, seberapa penuh jadwal acara kita? Sehingga seolah-olah kita ini orang yang paling sibuk di dunia ini. Mungkin kita akan terus sibuk dan sibuk sampai ajal tiba. Kita akan tetap masih sibuk. Sahabat muslim rahimakumullah. Ada baiknya sekali waktu kita bisa introspeksi ke dalam. Mari kita akui, dan mungkin mesti diakui, dari hati nurani, dari kolbu yang paling dalam, bahwa kesibukan kita ini hampir 90% lebih sedikit mungkin kesibukan kita hanya memikirkan atau melakukan urusan dunia, urusan materi, dan lain sebagainya. Amat sangat jarang, sekali lagi, amat sangat jarang kita ini menyibukkan diri dengan urusan akhirat, dengan urusan agama. Ada, tapi tidak banyak. Memang mereka menghabiskan waktu betul-betul untuk urusan akhirat, tapi tidak banyak. Abah katakan tadi hampir 90%, bahkan lebih sedikit. Kesibukan kita hanya mengurus atau melakukan kesibukan urusan dunia. Padahal, apa yakin? Kita semua sadar bahwa akhirat itu akan lebih kekal. Akhirat itu akan lebih baik daripada dunia. Ada mereka-mereka yang betul-betul melupakan tentang kehidupan akhirat. Mereka hanya memilih tentang kehidupan dunia. Ada. Orang Islam, Muslim. Tapi hampir ya tadi itu 90% memang untuk urusan dunia. Bal tu'sirunal hayata dunya. Sedangkan kita, sedangkan kamu, sedangkan manusia lebih memilih kehidupan dunia. Padahal di atas dikatakan tadi, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal. Akhirat lebih baik. Kenikmatan yang tiada taranya, kebahagiaan yang tiada taranya, sebenarnya bukan di dunia ini. Kehidupan dunia, kesenangan, kebahagiaan mungkin hanya selintas saja. Kita mempunyai segalanya di dunia ini, akan kita tinggalkan. Suami yang tampan, istri yang cantik, harta yang melimpah ruah, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada kebahagiaan yang kekal di dunia ini. Semua pasti ada akhirnya. Semua pasti ada endingnya. Tetapi kehidupan akhirat kekal. Nah, sahabat muslim rahimakumullah. Tentu dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh ya, untuk melakukan berbagai kesibukan dunia. Bukan tidak boleh. Itu adalah salah satu upaya, itu adalah salah satu ikhtiar di dalam memenuhi kehidupan di dunia ini.
Tetapi jangan lantas, jangan kemudian kesibukan dunia ini melupakan segalanya. Terkadang, afwan, ada di antara saudara-saudara kita, pada saat sudah masuk waktu, kemudian karena tanggung, sedang melaksanakan meeting, sedang melaksanakan rapat, ya, akhirnya terlewat agak sedikit jauh. Mungkin baru sempat melaksanakan sholat zuhur, hampir kira-kira beberapa menit menjelang asar tiba. Melakukan sholat asar, hampir mendekati sholat waktu maghrib. Tetap dilaksanakan, dan insya Allah itu pun berpahala. Tetapi ingat, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena lalai. Fawailul lil musallin. Neraka wail. Oh, berarti kalau begitu, daripada saya sholat kemudian masuk neraka wail, mendingan tidak sholat. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi kalau lagi meeting, kalau lagi rapat sama bos besar, sama pimpinan kan gak enak. Kalau kita bilang bahwa, maaf bos, maaf pak, ini sudah duhur. Gak enak, Mari tanya diri kita. Siapa yang punya bos kita? Siapa yang punya rezeki kita? Allah. Kalau saja kita malu sama bos besar kita, kalau kita malu sama pimpinan kita, kalau kita takut sama big boss, kenapa kita tidak pernah takut? Atau mungkin tidak takut, tidak malu kepada zat yang memiliki bos kita, zat yang telah memiliki atau yang memiliki semua ini, yang telah mengatur detak jantung kita, kedip mata kita, ya, sampai rezeki yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita lebih takuti, itu yang harus kita lebih segani. Jangan sampai itu tadi, lebih tidak enak kepada bos kita, lebih tidak enak kepada pimpinan kita, ketimbang, ya bukan hanya tidak enak sebetulnya, tapi takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Sahabat muslim rahimakumullah, di akhir perjumpaan kita di kesempatan saat ini di Al-Fatana Official, ada baiknya kita menyimak kita lebih jauh lagi untuk memahami dan sekaligus memaknai satu surat pendek yang Abah yakin kita sudah hafal, bahkan sudah paham apa yang terkandung dari makna surat tersebut. Tapi ini hanya lebih menekankan lagi, yaitu surat Al-Asr, hanya tiga ayat saja. Ini peringatan tentang bicara kesibukan, tentang bicara waktu. Karena kalau bicara sibuk tentu tidak lepas kaitannya dengan waktu yang tersedia. Ya. Apakah kita mempunyai waktu 24 jam, 12 jam, 8 jam, terserah. Lantas kita atur sedemikian waktu yang ada, porsinya, ini untuk ibadah, ini untuk ikhtiar, ini untuk urusan agama, ini untuk urusan dunia, dan seterusnya. Dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Asr ini, Masya Allah, ini Allah memberikan peringatan keras kepada kita. Bukan cuma sentiran, tapi peringatannya cukup keras. Mengingatkan kita bahwa hati-hatilah dengan waktu, bahwa hati-hatilah dengan kesibukan. Karena bagaimanapun
Allah memberikan waktu ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan kita, akan menjadi sesuatu yang merugikan kita, akan menjadi sesuatu yang mencelakai kita. Kalau waktu ini yang Allah berikan tidak digunakan, tidak dimanfaatkan sesuai yang Allah harapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Dan demi masa, Masya Allah, demi waktu. Ada yang mengartikan waktu sudah asar, artinya memang menjelang maghrib. Innal insana lafi khusr. Waktu yang Allah berikan, satu harinya 24 jam, atau berapa usia kita, dari mulai kita balik sampai dengan saat ini, sesungguhnya waktu yang diberikan oleh Allah itu akan menjadikan satu kerugian buat kita, akan menjadi celaka buat kita, apabila tadi itu berbicara waktu yang dihabiskan betul-betul untuk, Masya Allah, urusan dunia, yang ujung-ujung nanti khubu dunia, takut akan mati. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, sesungguhnya manusia akan celaka apabila waktu itu tidak digunakan, ya bukan cuma seimbang, tapi justru sebenarnya segala aktivitas kita ini bisa jadi ibadah. Kalau semuanya diniatkan karena Allah. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga, itu ibadah. Kita mengabdi kepada negara, melakukan sesuatu yang hak, itu ibadah. Dari tidur, bangun tidur sampai kembali tidur, kalau semua dilakukan karena Allah, itu ibadah. Sampai napas yang kita hirup disyukuri bahwa oksigen ini adalah milik Allah. Tanpa oksigen kita pun tidak bisa bernafas, itu ibadah. Ada waktu ini betul-betul maslahat, waktu ini betul-betul menjadi keselamatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa lagi? Kepada orang yang saling berwasiat, saling menasihati, saling mengingati. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Mari kita ciptakan diri kita yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, hidup kita betul-betul untuk melakukan satu kesolehan, satu kebaikan, dimanapun kita berada. Tetapi persoalannya bagaimana? Kita pun punya kewajiban mengingatkan diri orang lain, mengingatkan sahabat kita yang setia atau hanya selintas mungkin, untuk mengingatkan itu salah, ini benar. Ya. Dan bukan cuma satu kali, apalagi dalam keluarga ini, awas hati-hati ini. Kita menasihati anak kita menasihati istri kita menasihati suami kita. Tidak salah istri mengingatkan suami. Sekali kita ingatkan, 2 kali masih begitu kita ingatkan, 3 kali masih diingat. Sampai kapan? Sampai ya kita berupaya keras, berupaya terus-menerus secara kontinu, ya, dengan kata-kata yang betul-betul juga
Bukan membuat seseorang yang kita nasihati menjadi marah, bukan membuat suami kita jadi marah, membuat istri kita marah, membuat anak kita marah, tapi dengan akhlakul karimah, dengan bahasa yang bagus. Aa, Cep, Ujang, udah sholat belum? Ya. Jangan sampai timbul sumpah serapah, kata-kata yang keras. Kamu kalau tidak sholat menjadi apa? Anak siapa kamu? Wah, Masya Allah, tabarakallah. Itu doa. Ingatkan seperti itu terus-menerus. Tapi sabar juga ada batasnya. Kalau udah ngomong ya bodo amat, menjadi apa kayak terserah. Oh, jangan. Jangan seperti itu. Ya. Menasihati dengan sabar. Dengan kesabaran, dan sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai orang mengatakan, wah bahkan sabar ada batasnya. Masya Allah. Hukum dari mana itu? Sabar itu adalah ketika kita menghadapi masalah, terus masalah, terus masalah, terus masalah. Justru hidup ini akan terasa indah kalau ada masalah. Ya kalau manusia tidak ada masalah, sepanjang hidupnya justru itu masalah. Begitu. Jadi kembali lagi kepada tema kita, masalah kesibukan. Yuk kita bersibuk. Kita ikhtiar. Seakan-akan hidup ini akan selamanya. Dan juga jangan lupa, porsi buat Allah, porsi buat agama, porsi buat ibadah. Ini juga penting. Lakukan dengan serius, lakukan dengan khusus, seolah-olah besok kita akan mati. Jadi sekali lagi, yang paling penting, manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, apapun yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita bekerja, kita sibuk, niatkan ibadah, insya Allah itu ibadah. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada kebohongan. Jangan ada tipu muslihat. Karena bagaimanapun, Masya Allah, kenikmatan yang paling nikmat, kenyamanan yang paling nyaman adalah orang jujur. Orang jujur. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini ringan-ringan saja. Hanya mengingatkan saja, dan insya Allah kita sudah paham sebetulnya. Kita review lagi, kita introspeksi lagi, sekali lagi menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kita betul-betul disibukkan waktu untuk benar-benar di jalan Allah. Dari saumnya, ya, dari ucapan, awas, ini hati-hati, dari mata, dari telinga, kita bersaum, dari hati kita bersaum, seperti apa. Ya, kita niatkan Ramadan kali ini, aku harus bisa hatam berapa kali? 3 kali, 4 kali, ya. Atau 3 hari sekali sudah hatam. Kalau para sahabat kan seperti itu. Ya kita tidak mungkin. Ya kalau 30 juz, kan itu udah Masya Allah udah diatur. 1 hari 1 juz, 1 juz. Seperti yang pernah disampaikan oleh Adinda Ustadz Kamiluddin, kita punya target, diantaranya adalah hatam berapa kali. Kalau misalnya ya 30 juz itu kita bagi saja, misalnya setelah subuh 2 lembar, setelah duhur 2 lembar, asar, maghrib, isya sampai dengan 10 lembar, kurang lebih 1 juz kan. Insya Allah 1 bulan ini, Ramadan ini kita akan menghatamkan misalnya minimal 1 kali. Insya Allah ada saudara-saudara Abah yang sampai 5-6 kali hatam. Caranya bagaimana, mereka punya strateginya. Dan kita belajar dari mereka, tidak masalah. Demikian saja perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada kebenaran yang bisa kita petik hikmahnya. Dan kalau ada kehilafan, ada kesalahan, kealpaan tentu datang dari kebodohan Abah pribadi. Karena kebenaran mutlak dari Allah bersama Rasulnya. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.